Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufianti Eka Susano, NIM 210311100111, kelas Agroteknologi C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan sampel tanah. Tanah adalah media tumbuh tanaman, dapat dicirikan berdasarkan morfologi, karakteristik fisika, kimia, dan biologi. Semua karakteristik tanah tersebut saling mengkait, mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Pengambilan sampel tanah. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Yang kedua, sampel tanah agregat utuh. Yang ketiga, sampel tanah biasa atau contoh tanah terganggu. Di sini kami akan mengambil contoh tanah utuh. Alat-alat yang diperlukan adalah 1. Tabung besi baja yang diketahui bobot dan volumenya. Yang kedua ada sekop atau cangkul. Yang ketiga pisau yang tajam dan tipis atau gergaji triplex. Cara kerja pengambilan sampel tanah utuh adalah tahap-tahap yang diperlukan. 1. Ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang diambil. Kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Nomor tabung jangan sampai terbalik. Yang kedua, gali tanah di sekitar tabung dengan sekop atau pisau. Yang ketiga, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Yang keempat, tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Yang keenam, tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan sekop atau cangkul. Yang ketujuh, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati. Kemudian, potonglah tanah kelebihan yang ada pada bagian atas dan bawah tabung sampai rata sekali. Agar tidak terjadi penutupan pori tanah, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit dan posisi pisau miring bukan tegak lurus. Yang kedelapan, tutuplah tabung dengan tutup plastik. Yang kesembilan, ulangi pekerjaan tap untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan, atau misal pada horizon pada profil tanah. Yang ke-10, pasang label untuk menandai sampel tanah. Yang ke-11, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Pengambilan contoh tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air sekitar kapasitas lapang. Kalau tanah terlalu kering, dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan contoh. Jangan sekali-kali menggunakan palu atau pemukulannya untuk memasukkan tabung ke dalam tanah. Yang kedua, ada pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Peralatan yang diperlukan adalah 1. Bor tanah. Yang kedua, ada cangkul. Yang ketiga, pisau. Yang keempat, kantong plastik tempat menyimpan sampel tanah. Yang kelima, kertas label dan spidol. Cara pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu yaitu 1. Bersihkan permukaan tanah dari rerumputan dan serasah tanaman. Yang kedua, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah sampai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, sampel tanah diambil dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata bor. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam kantong plastik, lalu dilabeli. Yang kelima, untuk analisis kimia biasanya diperlukan sampel tanah komposit atau penyatuan dari beberapa hasil pemboran diambil rata-ratanya.
Yang keenam, untuk percobaan pot diperlukan tanah jumlah banyak, sehingga bisa dilakukan dengan cangkul atau mesin pengeruk tanah. Disesuaikan dengan kedalaman atau biasanya 0,20 cm. Yang ketujuh, selanjutnya, untuk analisis sampel tanah, dikering udarakan dan diayak lolos ayakan 2 mm dan disesuaikan dengan macam analisisnya. Untuk percobaan pot tanah perlu diayak lolos ayakan 2 mm sehingga tanah seragam. Tidak menjadi faktor yang berpengaruh atau yang tidak diperhitungkan dalam percobaan. Yang kedelapan, sampel tanah disimpan pada wadah tertutup yang ditempatkan pada ruang yang aman. Untuk percobaan tanah langsung dimasukkan ke dalam pot jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan. Simpan pada wadah berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.